Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang cukup penting terkait dengan isu-isu seputar akan dilaksanakannya proses pencairan untuk bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022. Nah, sebelumnya bagi Anda yang mungkin membaca thumbnail dari video ini, Anda tidak hanya membaca thumbnail saja. Jadi saya harap Anda harus menonton videonya hingga tuntas, jangan sampai di-skip agar Anda tidak salah memahami informasi. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang menonton video saya, mungkin beliau-beliau ini tidak menyimak sampai akhir sehingga beliau menyatakan bahwa ya, apa yang saya sampaikan ini hoax ya atau berita yang tidak benar. Oke, agar tidak salah paham, silakan Anda tonton videonya hingga selesai. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah bahwa PKH tahap ketiga tahun 2022 ini kan akan segera dicairkan karena kita sudah memasuki bulan Juli. Hanya saja kita tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Keuangan terkait dengan pengajuan dari DIPA yang baru ya dari dampak adanya STOK baru di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, karena banyaknya netizen ya, banyaknya pengguna media sosial, terutama di sini grup Bansos di Facebook, ini banyak yang sekali bertanya kapan kira-kira cairnya, lalu banyak yang sudah bertanya di daerah Bunda satu dengan Bunda yang lainnya apakah sudah cair atau belum. Nah, ada satu postingan yang cukup menarik di sini, saya bacakan postingannya. PKH ditunda Bun, pendataan ulang. Tadi saya tanya sama pegawai kantor lurah, rumah kita akan difoto. Tetangga saya semalam udah difoto Bun, ini menunggu giliran saya. Makanya sampai sekarang kita belum cair. Sabar ya bunda-bunda. Nah, ada juga yang eh, menanggapi pesan tersebut. Katanya ini yang memfoto rumah untuk pendataan ulang PKH ini adalah dari pihak desa, ada juga yang dari pihak kantor pos. Katanya PKH untuk tahap ketiga tidak segera dicairkan karena alasan pendataan ulang. Nah, apakah hal tersebut benar? Nah, mari kita bahas di sini. Nah, kebetulan saya di sini sebagai pendamping PKH yang tentunya sudah mengetahui kondisi di lapangan dan apa yang terjadi dengan KPM yang saya dampingi. Dan insya Allah semuanya ini sama seluruh Indonesia. Pernyataan pengguna media sosial ini terkait dengan PKH ditunda, sebetulnya untuk PKH ditunda memang tertunda, tetapi bukan karena adanya pendataan ulang. Ingat, di tanggal 29 Juni kemarin ini adalah batas terakhir untuk verifikasi kelayakan Bansos. Sehingga ketika verifikasi kelayakan ini sudah dilakukan dan ditutup di akhir bulan Juni kemarin, maka ini proses untuk pengajuan pencairan dana ini sudah dilakukan sebetulnya ya karena memang STOK-nya baru, penyusunan anggaran DIPA-nya baru sehingga ini tinggal menunggu disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi data-data yang sudah diverifikasi kelayakannya oleh para pendamping ini data-data yang sudah fix dan sudah diajukan ya kepada pusat. Nah, sehingga tidak ada lagi istilah pendataan ulang. Lagi pula bagi para penerima bantuan sosial baik itu PK maupun BPNT, data yang digunakan ini adalah data yang sudah ada di DTKS dan di DTKS tersebut data-data yang cair adalah data-data yang tidak bermasalah. Misalkan datanya sudah padan ya, namanya tidak bermasalah lagi dengan Dukcapil, anak-anak yang sekolah sudah padan dengan Dapodik atau emisnya dan yang lain sebagainya. Sehingga data-data yang saat ini sedang menunggu disahkan untuk dicairkan, ini sudah data yang menurut saya sudah data yang bagus, data yang valid, data yang sudah padan dengan yang ada di Dukcapil. Sehingga tidak ada istilah lagi pendataan ulang. Dan di keterangan selanjutnya, ini sama pegawai kantor lurah, ada juga yang katanya dari pegawai pos ini memfoto rumah, ya rumah per rumah. Nah, apakah benar seperti itu? Jika Anda misalnya difoto rumahnya oleh pegawai desa, kelurahan, atau pihak kantor pos, tanyakan untuk apa foto tersebut. Nah, kalau untuk PKH ini tidak seperti itu, karena untuk foto geotagging penerima PKH ini dilakukan oleh pendamping PKH. Jika misalnya difoto oleh pihak desa atau kelurahan, mungkin ada program lain dari desa atau kelurahan yang berhubungan dengan pendataan untuk melengkapi SIAK yang ada di
masing-masing komputer di desa atau kelurahan. Ada juga karena memang kemarin ini penyaluran BPNT, sebelumnya ini dilakukan di kantor pos, maka kantor pos diberikan tugas oleh Kementerian Sosial untuk memfoto rumah bagi para penerima BPNT yang disalurkan oleh PT Pos. Dan karena penerima BPNT ini jumlahnya banyak sekali, hingga 18,5 juta, maka yang saya tahu di daerah saya ini foto untuk masing-masing rumah penerima KPM BPNT pun masih belum bisa selesai 100%. Sehingga kantor pos sempat membuka rekrutmen untuk sukarelawan yang bisa memfoto geotagging rumah penerima BPNT. Nah, dan akhir-akhir ini juga banyak kantor pihak pos yang masih terus melakukan foto geotagging rumah KPM dan dibantu juga oleh aparat desa atau kelurahan. Dan di wilayah saya sendiri, di tempat tinggal saya, ini banyak penerima BPNT yang rumahnya difoto oleh pihak kelurahan, oleh pihak desanya, karena memang mendapatkan kerjasama oleh pihak kantor pos untuk memfoto geotagging rumah penerima BPNT. Itu yang terjadi. Sehingga sekali lagi jika misalnya Anda rumahnya difoto karena alasan pendataan ulang, tanya secara detail. Karena untuk PKH tidak ada pendataan ulang. Yang ada jika rumah Anda difoto, ini kemungkinan untuk melengkapi data penerima BPNT dari yang disalurkan oleh kantor pos yang belum selesai fotonya. Jadi itu ya. Dan tetap untuk PKH ini insya Allah di bulan Juli ini karena jadwalnya disalurkan untuk PKH tahap ketiga. Yang jelas insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita tunggu saja kapan untuk disahkannya anggaran DIPA yang baru yang sudah diajukan oleh Kementerian Sosial. Dan saya pribadi berharap semoga bantuan yang tahap ketiga ini maupun BPNT untuk bulan Juni maupun Juli ini segera dicairkan. Dan terutama bagi PKH yang memiliki anak sekolah, semoga sebelum masuk sekolah ini BK-nya sudah cair sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, itu saja mungkin informasi yang perlu saya sampaikan. Semoga informasi ini menambah pengetahuan Anda agar Anda tidak bingung. Terutama banyak sekali yang menanyakan kapan PK cair. Sabar dan tunggu instruksi dari pendamping. Kita tunggu SK dan SP2D untuk penerbitan penyaluran PKH tahap ketiga bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini, channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.